atas penyampaian hukum dari Afina Ahmad. Untuk peserta selanjutnya adalah Afina Muhammad Rais Al-Fauzi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum kita mulai, yang terhormat kepada Ustaz Abu Salim selaku juri pada acara foto malam hari ini, dan yang terhormat kepada Ustaz Azam selaku bagian pesantren sekaligus juri pada acara foto malam hari ini, dan yang terhormat kepada Ustaz Jas Kusuma Prayodi sebagai panitia, ketua panitia acara pada malam hari ini, dan juga sebagai ketua bagian bahasa. Dan yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang berkenan untuk mendengarkan lomba foto pada malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai kenikmatannya. Di antara kenikmatan tersebut adalah nikmat Islam, iman, kesehatan, waktu luang, dan banyak nikmat yang lain-lainnya. Dan seandainya kita sebagai seorang manusia ingin menghidupi nikmat tersebut, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan sekiranya kalian manusia yang menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak mampu. Dalam Al-Quran, ayat tersebut disebutkan 2 kali pada surat An-Nahl dan Ibrahim. Ini bukan tanpa sebab, akan tapi untuk mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mampu menghitung nikmat tersebut. Dan yang kedua, kita bersyukur tersebut ketika kita berbuat baik dari nikmat tersebut. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang sudah kita sekarang. Sebelumnya saya menyampaikan sebuah materi yang berjudul penyebab juga kesombongan. Teman-teman dari para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu sombong adalah sifat tercela, sifat yang membuat makhluk yang mulia menjadi makhluk yang terhina sebagai masa, yaitu adalah iblis na'allahu alaih. Iblis ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam, maka ia bersombong di hadapan Allah, berkata, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia berkata, ya Allah, aku lebih baik darinya, yaitu Nabi Adam. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Maka Allah berkata, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu dari surgaku, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang untuk masuk ke neraka. Ada sebuah kisah dari seorang raja pada zaman dahulu. Raja ini meminta air kepada sang pelayan. Lalu sang pelayan datang dengan membawa segelas air dan memberikannya kepada sang raja. Lalu sebelum sang raja memberikan tersebut, sang pelayan berkata, wahai raja, sebelum kau meminum air tersebut, bolehkah aku menanyakan sebuah pertanyaan? Maka sang raja berkata, silakan tanyalah. Maka kamu menjawab. Dia berkata, bagaimana jika kau tidak bisa mendapatkan air tersebut? Berapa kau akan membayarnya? Sang raja berkata, aku akan membayarnya dengan setengah dari kerajaanku. Dan bagaimana jika air tersebut berhenti di kaki bumi dan Tuhan tidak bisa kencing? Berapa kau akan membayarnya? Raja berkata, aku akan membayarnya dengan seluruh kekayaan dan kerajaan yang kau miliki. Sampai berkata, kalau begitu kekayaan dan kerajaan Tuhan yang sebanding dengan satu kali kencing saja. Para santri dan ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya kekayaan, keilmuan, ketampanan dan yang lainnya yang kita dapatkan di dunia, dia tidak lebih mahal dari yang kita dapatkan saja. Bahkan jika dia tidak bisa kencing, maka dia akan membayarnya dengan apa yang dia miliki. Lantas kenapa masih saja muncul
kesombongan pada diri manusia, mungkin dia belum paham bahwa semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menghilang dengan menangnya nyawa. Dan yang lebih parahnya lagi adalah orang tidak memiliki kekayaan, keilmuan, ketampanan atau yang lainnya, akan tapi dia tidak bisa sombong dan sombong. Mengapa terjadi? Itu terjadi karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari agama Islam. Terhadap orang seperti ini, Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhum Allah yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Asy-syaikhuz zani wa man al-kadzdzab wa 'alimul mustakbar." Artinya, tiga golongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara ketika hari kiamat, tidak akan melihatnya dan tidak pernah menyucikan dosanya, dan bahkan mereka mendapat azab yang pedih. Yang pertama adalah syaikhuz zani, itu orang tua yang berzina. Yang kedua adalah malakul kadzdzab, pemimpin yang berbohong, berdusta kepada rakyatnya. Dan yang ketiga adalah a'ilul mustakbar, orang yang miskin, fakir, mantap dia sombong. Hadis riwayat Muslim. Lantas kenapa masih muncul kesombongan pada diri manusia? Berikut ini beberapa penyebab kesombongan dari diri manusia. Yang pertama adalah sombong karena kedudukan. Biasanya orang seperti ini sangat senang dengan ujian. Ia senang mengkritik karena tidak suka kritik. Ia menginjak-injak orang ketika mendapatkan jabatan sebagai penguasa atau pemimpin. Dan ketika ia merasa dirinya lebih mulia, lebih baik dari orang lain, ia menolak dan tidak menerima kebaikan dan nasihat yang orang memberikan. Inilah yang membuat Fir'aun Allah menolak dakwah Nabi Musa dan merendahkan Bani Israil. Allah berfirman yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi waj'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Artinya, sesungguhnya Fir'aun berbuat kesombongan di dunia. Ia dan membuat penduduknya berpecah belah dan menindas sebagian dari mereka, membunuh anak laki-laki dan mereka hidup anak perempuan. Dan sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang berdosakan. Quran surat Al-Qasas ayat 4. Dan yang kedua adalah harta. Dia tidak sadar bahwa harta adalah pinjaman Allah pinjaman kepadanya. Dan harta diibaratkan sebagai tanaman yang sedang menghijau dan terpanen. Ketika pagi harinya tanaman itu terpanen, maka terkena bencana, terkena topan atau lainnya, sehingga ia tidak jadi panen tanaman tersebut. Dan yang kedua dan ketiga adalah sombong karena ketampanan, kecantikan, kesehatan, kegegahan atau fisik yang lainnya. Ini adalah salah satu penyebab dari orang itu berbuat sombong. Dia tak sadar bahwa fisik bukanlah standar mulia dari manusia. Dan seandainya fisik dibangga-banggakan, apakah dia lebih kuat daripada kuda, lebih gagah daripada gajah? Tidak. Dan seandainya fisik menjadi tolak ukur mulianya manusia, maka kuda yang patut menjadi presiden, artis dan pemain sinetron yang menjadi menteri dan penasehatnya. Dan jika terjadi pada suatu negeri, maka apa? Maka hancurlah suatu negeri. Dan yang terakhir adalah sombong karena ilmu. Ia merasa bangga karena gelar yang dekat pada dirinya. Ia merasa bangga karena telah menyelesaikan sekolah di luar negeri misalnya. Dan ia merasa bahwa ia paling mengetahui di ranah ilmu dari orang lain. Dan inilah sebab yang sering terjadi pada orang yang bertindak. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kesombongan adalah sesuatu yang tercela, dan kita sebagai orang muslim yang patut untuk menghindarinya. Karena sombong inilah iblis yang tadi yang mulia menjadi bahan yang tercela sebagai masa. Mungkin ini yang dia sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.